orang baru dan orang lama. Dua hal yang dimana setiap orang punya pemikirannya tersendiri mengenai pilihan tersebut. Ada yang dimana mereka lebih memilih untuk kembali dengan orang lama daripada harus dengan orang baru, memulai semuanya dari awal lagi, adaptasi lagi, dan lain sebagainya. Ada juga yang dimana tipikal orang yang emang dia tuh udah gak mau lagi sama orang lama, lebih memilih untuk membuka hati untuk orang baru, kenal orang baru lagi, walaupun dia tahu bahwa gak semudah itu untuk kenal dan adaptasi lagi dengan orang baru. Terlebih ketika udah mengalami rasa trauma dan rasa sakit, itu gak semudah itu buat ia sembuh dari apa yang udah ia rasakan. Sebenarnya kalau menurut aku sih, semua itu tergantung ya. Ada yang memilih menyukai orang lama, mungkin karena emang udah tahu lah, udah kenal satu sama lain seperti apa, udah jauh lebih dulu daripada orang baru. Orang baru yang dimana harus saling kenal lagi, saling tahu satu sama lain, dan itu gak mudah. Kalau misal kamu sendiri lebih memilih orang lama ataupun orang baru, dan aku mau kamu kasih pendapat kamu di kolom komentar ya, supaya aku bisa tahu juga sebenarnya menurut pendapat kamu tentang orang baru dan orang lama itu seperti apa, dan menurut apa yang kamu rasakan aja. Hai semuanya, aku senang banget deh di episode kemarin yang udah aku bawakan. Aku mendapat banyak sekali penilaian dari kalian, yang dimana kalian tuh ngerasa happy banget kalau misalnya aku update. Yang dimana kalian tuh ngerasa seneng kalau misalnya tuh aku gak lama-lama ngilangnya. Jujur, aku seneng banget lihat respon dari kalian, karena buat aku kalian tuh sebegitu berharganya loh buat aku. Kayak udah bener-bener keluarga kedua lah setelah keluarga aku sendiri. Dan makasih ya udah selalu nunggu updatean terbaru dari aku, dan gak pernah bosen buat jadiin podcast aku tuh jadi teman tidur buat kalian semua. Oh iya, sebenarnya tuh aku udah lama sih pengen bahas tentang topik ini ya, tentang orang baru dan orang lama. Mungkin aku baru bisa bahas saat ini karena ada orang yang cerita. Tadinya aku pikir hanya satu orang aja, tapi ternyata pas aku buka DM, wow, ternyata rata-rata dari kalian tuh terjebak di fase dimana ya ada yang terjebak di masa lalu, pada udah punya orang baru. Kayak perasaan itu tuh masih ada gitu loh. Perasaan ini dimana mungkin kamu masih belum bisa untuk lupain dia. Padahal kamu tahu gitu bahwa sekarang keadaannya tuh kamu tuh udah sama orang lain gitu loh. Kamu udah sama seseorang yang saat ini sama kamu. Tapi ketika masa lalu kamu datang, orang lama itu datang, seketika itu membuat hati kamu tuh goyah. Kamu gak tahu harus gimana, bingung memilih antara orang baru ataupun orang lama. Sebenarnya aku nggak jadi masalah sih, cuman aku pikir tuh gini loh, kamu udah punya orang baru. Ketika orang lama itu datang, kenapa justru hati kamu tuh mulai goyah? Seharusnya kalau menurut aku, kalau emang kamu tuh belum siap untuk membuka hati untuk orang baru, kamu jangan paksain. Karena kan ada nih beberapa orang yang mungkin inilah dari lingkungan aku ya. Aku dapat cerita dari teman-teman aku sendiri. Ada orang yang dimana dia tuh ngerasa hidupnya tuh kesepian. Walaupun dia punya keluarga, entah itu dia yang pulangnya tuh di rumah tuh bersama keluarga, ataupun yang dimana dia sendiri gitu loh. Dan ia merasa bahwa dirinya tuh kesepian. Gak ada teman untuk ngobrol, gak ada tempat untuk bercerita, gak ada orang yang bisa
paham gitu dan bisa berbagi keluh kesah. Padahal posisinya tuh ia tuh masih belum bisa untuk lupa sama orang di masa lalunya. Karena mungkin baginya itu melupakan itu kan gak semudah itu ya. Apalagi udah ngelewatin banyak sekali hal yang udah dilakuin sama-sama. Kenangannya banyak dan gak semudah itu buat lupa. Dan aku tahu rasanya buat proses lupa tuh gak semudah itu. Dan aku pernah ngerasain dimana ya, ternyata lupa itu gak bisa terus-menerus kita paksa buat secepatnya lupa. Justru kadang semakin dipaksa, malah semakin sakit. Udah coba buat hapusin apapun yang berkaitan tentang dia, ya tetap aja. Setiap manusia butuh proses. Butuh proses yang dimana setiap proses itu gak bisa dilalui dengan instan. Contohnya kayak gitu. Oke, balik ke cerita. Ia merasa dirinya kesepian, padahal ia masih memiliki rasa trauma. Dan ia takut untuk membuka hati gitu. Sampai waktu dimana ya ada orang baru yang datang, karena ia merasa mungkin kesepian, terus ia memberikan ruang untuk orang itu, dan udah, seolah kayak dia ngasih ruang tuh buat temenin dia aja gitu loh. Padahal hatinya tuh masih di orang lama. Itulah kenapa, sebelum kau mau memulai, kalau emang kau masih stuck di orang lama, jangan membuka hati untuk orang baru. Walaupun emang setiap manusia tuh butuh tempat, butuh teman, butuh banget. Apalagi kan kalau misalnya udah ngalamin ini ya, capek lah, capek seharian tuh pengen banget kan pulang. Ada orang yang bisa buat berbagi cerita, ada orang yang dimana bisa jadi tempat cerita lah gitu, tempat berkeluh kesah. Siapa sih gak pengen kayak gitu? Setiap orang mesti pengen. Cuma kadang kita juga harus lihat kapasitas diri kitanya sendiri. Kapasitas kamu tuh, kamu masih di orang lama gitu loh. Hati kamu masih di orang lama. Tapi kamu membuka ruang untuk orang baru, yang dimana hati kamu belum sepenuhnya siap. Itulah kenapa aku bilang di sini, antara orang baru dan orang lama, semua itu balik ke diri kamu masing-masing. Coba rasain hati kamu sendiri. Kalau misal saat ini kamu dalam posisi kamu masih sendiri, setelah udahan sama masa lalu kamu rasain diri kamu. Apa yang kamu rasain? Pikiran kamu masih ke dia ya? Perasaan kamu masih ke dia? Dia masih menjadi tokoh favorit dalam cerita kamu? Kalau memang iya, gak apa-apa. Untuk nikmati waktu sendiri dulu. Aku tahu, pasti rasanya kayak trauma banget lah. Setelah menjalani kebersamaan kemarin, ya mungkin itu dibilang cukup lama, agak sebentar. Dan butuh proses juga untuk lupain dia. Kamu yang punya hati, dan kamu juga yang tahu hati kamu tuh seperti apa. Apa yang kamu rasain? Kalau emang hati dan pikiran kamu tuh masih di orang lama, ketika ada orang baru, kamu jangan memberikan ruang untuk dia. Kalau hati kamu belum sepenuhnya mau. Kamu jangan menjadikan orang baru sebagai pelampiasan kamu. Hanya karena kamu terluka di masa lalu, kamu menjadikan orang baru sebagai tempat pelarian kamu di saat hati kamu masih butuh recovery untuk sembuh. Itu salah gitu. Tapi menurut pemikiran aku aja ya, kalau misal kalian punya pendapat juga gak apa-apa. Karena buat aku tuh, ketika perasaan kamu masih di orang lama, jangan kamu jadiin orang baru tuh sebagai tempat di mana luka kamu tuh menginginkan sembuh. Aku udah banyak loh dapat cerita dari orang sekitar maupun dari DM-DM dari kalian semua. Ada yang dimana kalian tuh jadi korban di saat deket sama orang, dia yang punya trauma, tapi malah dia ngasih trauma itu ke kamu.
dia pergi gitu aja setelah traumanya sembuh, sakitnya sembuh, tapi dia nggak tahu bahwa kamu tuh sedang mengalami luka yang dimana itu disebabkan oleh dia yang emang masih membutuhkan sembuh dari orang lama. Dan dia melibatkan kamu untuk proses sembuhnya. Sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu kalau emang sama-sama mau bareng-bareng dan emang udah benar-benar lupa sama orang lama, itu nggak apa-apa sih. Karena jujur, aku pernah ngalamin sendiri, jujur ya. Aku kenal sama orang yang dimana dia tuh punya masalah yang berat. So di sini aku nggak naruh apa-apa, karena aku tipikal orang yang, oh aku udah tahu nih, nanti arahnya gimana, nanti endingnya gimana. Aku udah punya feeling seperti itu dan ya itu semua terjadi. Maka dari itu, ketika kamu deket sama orang, ini mana dia belum selesai sama masa lalunya, itu hanya akan menyakiti hati kamu aja. Dan ada juga yang cerita, Kak April aku udah punya pacar. Aku udah punya pasangan nih sekarang. Tapi orang lama itu datang lagi kak. Dia ngehubungin aku lagi, dia mencoba untuk memperbaiki semuanya lagi. Aku gak tahu harus gimana. Tolong sarannya dong kak. Aku dapat DM seperti itu. Dan aku jawab dengan kayak gini. Gak ada yang salah dari perasaan kamu. Cuman please, lihatlah dan hargai orang yang saat ini sama kamu. Dia gak tahu apa-apa soal masa lalu kamu. Dia taunya kamu udah sembuh. Dia taunya kamu sayang sama dia. Tapi dia gak tahu bahwa di belakangnya tuh ada orang lama yang selalu menghantui pikiran kamu. Yang bikin pikiran kamu goyah, hati kamu goyah. Dan kamu bingung harus gimana. Dan aku coba kasih penjelasan. Coba kamu rasain apa yang saat ini kamu rasain. Kamu mau pilih yang mana? Antara orang baru dan orang lama. Sebenarnya dua hal itu, kalaupun emang orang baru tuh jauh lebih baik daripada orang lama, so nggak apa-apa. Lebih baik pilihlah orang baru. Kalau emang orang lama itu begitu menyakitkan gitu loh. Tapi kan ada orang yang punya statement yang dimana ya lebih memilih sama orang lama. Karena orang baru tuh belum tentu bisa nerima semua yang ada di diri kita. Diri aku, diri kamu misalnya. Belum tentu orang baru tuh bisa nerima itu semua. Tapi orang lama udah pasti nerima. Karena dia udah tahu. Dan itu semua balik lagi ke diri kamu masing-masing. Kalau emang kamu ngerasa hati kamu tuh belum sepenuhnya untuk bisa ikhlasin dia, kalau emang kamu mau kembali sama orang lama itu gak apa-apa. Yang penting ketika kamu kembali, semua tuh udah dalam masa perbaiki lah. Intinya tuh jangan terulang lagi apa yang udah terjadi. Ya kan ada nih orang yang bilang tuh kayak balikan sama orang lama mah kayak baca buku 2 kali sama aja. Tapi kan kalau menurut aku ada yang dimana ya dia balikan sama orang lama justru mereka tuh saling introspeksi gitu loh. A kesalahannya di mana dan B kesalahannya di mana. Dan keduanya itu gimana caranya biar hubungan ini kembali membaik gitu loh. Mungkin kemarin sempat udahan tapi setelah kembali seharusnya tuh bisa jadi lebih baik. Bukan malah berakhir seperti yang sebelumnya. Karena itu semua tuh kembali ke diri kalian masing-masing. Gimana caranya kalian membuat hubungan kalian tuh senyaman mungkin. Terus memperbaiki satu sama lain. Dan itu pasti sih. Dan makanya aku bilang gak ada salahnya kok antara dua pilihan itu. Kalau menurut aku pribadi, aku mau punya statement di mana ya, ketika orang baru itu jauh lebih baik dan kamu ngerasa kamu tuh udah benar-benar sembuh dari orang lama, gak apa-apa coba untuk orang baru. Coba untuk mulai lagi dan adaptasi lagi. Aku tahu itu semua pasti gak mudah. Tapi di kehidupan ini, people come and go tuh ada. Datang dan perginya seseorang itu udah ada waktunya tersendiri. Kalau emang iya udah gak ada, udah pergi, memang waktunya aja udah habis. Dan Tuhan mau kamu mencoba untuk menyembuhkan diri kamu sendiri
Dan ya Tuhan memberikan kamu seseorang penggantinya gitu loh. Walaupun emang itu masih susah buat kamu nyembuhin diri kamu dulu dari orang lama itu. So gak apa-apa. Yang terpenting kamu jangan libatin orang baru dalam masa trauma kamu. Kan itu udah banyak banget yang terjadi. Masih trauma tapi udah coba untuk membuka hati untuk orang baru. Tapi kan ketika traumanya sembuh, ia malah pergi gitu aja dan meninggalkan kamu dengan rasa trauma yang ia berikan. Padahal sebelumnya juga kamu udah punya trauma. Kamu yang menjadi obat, tapi kamu sendiri yang merasakan luka. Kalau kamu ngerasa dengan orang lama itu jauh lebih baik, gak apa-apa. Bersamalah dengan orang lama. Mungkin buat kamu, ketika kamu bersama dengan orang lama tuh, ya luka kamu tuh terobati gitu. Karena yang menyebabkan luka tuh dia gitu. Maka dia juga lah yang menjadi obat. Tuh gak apa-apa. Dan di podcast kali ini tuh, aku gak menyudutkan atau berpendapat tentang udah sama orang baru aja, gak usah sama orang lama. Udah sama orang lama aja, gak usah sama orang baru. No, gak sama sekali. Karena di sini aku balance ya, imbang. Jadi ya, menurut aku tuh, kalau emang kamu mau sama orang lama lagi, lihat diri kamu saat ini. Hargailah dia. Kalau emang dia udah baik selama ini sama kamu, dia mampu menyayangi kamu dengan baik, hargai orang yang saat ini sama kamu. Karena kamu gak akan tahu apakah dengan kamu kembali tersebut itu adalah keputusan terbaik atau enggak. Tapi aku selalu bilang, buat yang suka cerita kayak gini, kalian boleh ambil keputusan yang kalian mau. Karena kalian udah dewasa, kamu udah gede. Kamu udah punya pikiran kamu sendiri. Kamu mau kemana jalannya, kamu mau ngambil pilihan apa tuh kamu udah tahu gitu loh. Jadi ya, coba kamu pikirin baik-baik. Hati kamu mantepin dulu, hati kamu tuh seperti apa. Apa yang akan kamu pilih? Kalau emang kamu pengen milih orang lama, pilihlah orang lama. Tapi, kalau suatu saat nanti, kamu ngerasa bahwa orang lama tuh endingnya tuh sama, misalnya ya kamu jangan berharap apa-apa gitu loh. Jangan nyesel lah karena mungkin udah milih orang lama daripada orang baru. Karena emang gak selamanya juga sih balik sama orang lama tuh akan berakhir sama. Ada juga ya mereka yang berhasil gitu loh. Karena aku udah sempet tanya juga sama temen aku yang merasakan hal itu. Tapi kalau emang kamu ngerasa diri kamu tuh udah sembuh, ataupun kamu ngerasa kamu masih memiliki trauma dan itu butuh recovery, gak apa-apa, kamu sembuhin diri kamu dulu sampai nanti ada waktunya dimana kamu mampu untuk membuka hati lagi. So jangan dipaksa, jangan maksain diri kamu buat hal-hal yang emang belum seharusnya tuh untuk kamu lakuin. Contohnya kayak kamu nih masih belum bisa sembuh, tapi kamu mau coba maksain diri kamu buat buka. Ya jangan kayak gitu, sama aja kamu maksain diri kamu dong. Kalau emang kamu udah bener-bener siap, baru deh. Pelan-pelan. Ya namanya fase kenal, deket, kemudian asing itu pasti ada sih. Dan kamu juga harus ingat, gak selamanya orang itu akan selalu ada buat kamu. Gak selamanya orang itu akan selalu stay sama kamu. Setiap orang tuh memiliki waktunya tersendiri. Kalau emang udah waktunya ia pergi dari kehidupan kamu, ia akan pergi. Dan kalau emang Tuhan mengizinkannya untuk kembali bersama kamu, ia pasti akan kembali. Kembali dengan versi yang lebih baik. Tapi jika tidak, berarti Tuhan mau kamu mencoba di hati yang baru, keadaan yang baru, dan orang yang baru. Sebenarnya, aku pun pernah ngerasain hal ini. Kamu tahu nggak, kenapa tuh aku tuh seneng banget ngasih masukan lah kalimat positif gitu. Bukan karena aku tuh so pinter lah, bukan karena aku tuh kayak, Kak April tuh gini gitulah apalah sebagainya. Motivasi atau apa enggak kok. Karena aku berusaha untuk nyampein apa yang emang aku bisa sampein gitu loh. Aku juga pernah ngerasain hal ini. Dan
hal yang dimana aku lakuin yaitu aku lihat diri aku rasain diri aku sendiri. Sebenarnya hati aku nih udah pulih belum? Udah sembuh belum? Hati aku nih kemana sih? Ke orang baru atau ke orang lama? Kalau emang melihat orang lama tuh yang seperti ini seperti itu, ya memang kadang cerita cinta tuh gak selamanya berakhir dengan baik ya kan? Gak selamanya berakhir dengan manis. Ada aja yang berakhir dengan pahit. Cuman kan kadang kalau misalnya kita udah sayang banget sama orang itu, gak peduli mau berakhirnya tuh seperti apa, endingnya buruk sekalipun, ya inget dia tuh kayak rasa sayang itu masih ada. Dan susah buat coba untuk dengan orang baru. Gak apa-apa kok, karena setiap orang tuh punya perasaan yang tersendiri. Tapi kalau aku, coba aku rasain dan aku lihat diri aku dulu. Kapasitas diri aku tuh bisa gimana. Kalau emang menurut aku kayak, oke, saatnya tutup masa lalu. Udah sembuh. Dan pelan-pelan coba untuk nerima dan kenal sama orang baru. Walaupun emang itu susah gitu loh, gak mudah buat dilakuin, apalagi memulai semuanya dari awal lagi. Tapi aku selalu yakin bahwa apapun pilihan Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi jangan pernah ngerasa kalau kamu tuh selalu dapat pasangan yang salah ya. Karena Tuhan tahu jodoh kamu tuh nanti siapa, jalan kamu bagaimana. Yang penting kita coba untuk mendekatkan diri kepadanya, ya. Dan di podcast kali ini juga aku nggak berpendapat soal ya lebih inilah, lebih itulah, orang baru atau orang lama, semuanya sama. Tergantung kamu yang ngejalanin, kamu yang ngerasa. Yang penting pesan aku satu, mau tahu nggak apa? Pesan aku yaitu pastiin diri kamu dulu. Ketika kamu mengalami rasa trauma, kamu sembuhin diri kamu dulu. Jangan coba-coba memulai di saat hati kamu masih membutuhkan untuk sembuh. Kalau emang dirasa tuh kau masih stuck di orang lama, jangan kamu jadikan orang baru sebagai tempat pelarian kamu. Ia gak tahu apa-apa soal diri kamu dan masa lalu kamu. Ia hanya orang baru yang taunya kamu sayang sama dia. Jadi hargai ya. Karena gak semua orang tuh bisa menghargai dengan baik. Maka dari itu ketika kamu ingin dihargai, hargai juga lah orang, dan kamu belajar untuk menghargai orang lain juga. Itu ya. Dan aku harap buat kamu yang masih terjebak di masa lalu, jangan nekenin diri kamu buat ayo secepatnya lupa, ayo secepatnya sembuh dan lain sebagainya. Nanti ada waktunya kok. Yang penting kamu coba untuk refresh diri kamu dulu sih. Coba kamu untuk lakuin hal-hal yang kamu suka, hal-hal positif. Mungkin itu jauh lebih baik. Dan kalau emang kamu ngerasa kamu udah sembuh, kamu masih takut membuka hati karena emang masa lalu kamu, ya kamu jangan maksain diri kamu untuk secepatnya buka hati. Nanti ada waktunya kok, pelan-pelan aja dulu. Karena kan setiap orang yang datang juga pasti itu kan berbeda-beda kan? Dan setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, jangan kamu bandingkan orang baru dengan orang lama. Karena mereka berbeda. Orang baru mungkin dia memiliki A, orang lama tidak. Tapi orang lama memiliki B, tapi orang baru tidak. Itulah, setiap manusia itu diciptakan memiliki sifat, sikap, dan karakternya tersendiri. Setiap orang memiliki perbedaannya. So, itu semua tergantung di diri kamu. Apa yang kamu rasain, itulah yang menjadi pilihan kamu. Dan aku harap jangan kamu jadikan pilihan kamu tuh ya nantinya tuh sebagai pilihan yang buat kamu nyesel gitu loh. Jadi coba untuk pikirkan dulu baik-baik ya. Ya, aku harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Walaupun emang setiap orang pasti punya trauma sih, tapi aku harap seberat dan sedalam apapun rasa trauma itu,
Tuhan pasti memberikan kamu obat supaya rasa trauma kamu bisa segera pulih. Dan buat kamu yang selalu ngerasa ketulusan kamu tuh sia-sia ataupun dapat orang yang salah terus, ini kamu sedang diuji. Tuhan lagi sayang-sayang sama kamu. Tuhan mau kamu lebih menyayangi diri kamu dulu, supaya kamu nantinya gak salah lagi dalam memilih. So, hati-hati ya dalam memilih, supaya kamu gak harus ngerasain luka yang kedua kali. Pagi terus ya di sana. Maaf banget kalau misalnya setiap podcast aku bawakan tuh kurang ngena mungkin. Terus apa ya? Kurang dapet feel-nya mungkin, ataupun banyak kalimat aku yang salah. Aku minta maaf ya. Aku akhir-akhir ini selalu minta maaf karena mungkin di episode-episode sebelumnya aku kayak ngerasa cuek aja gitu kan. Cuman di akhir-akhir ini aku akan menutup podcast aku dengan kalimat maaf kalau emang podcast aku tuh banyak kalimat yang mungkin itu kurang nyaman didengar, terus apa ya, bikin kalian tuh gak enak lah dan lain sebagainya ya. Aku minta maaf untuk itu. Dan maaf juga kalau misalnya aku suka lama uploadnya, jadinya gak bisa nemenin kamu buat jadi teman tidur deh. Tapi aku selalu mendoakan yang terbaik. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Bahagia selalu ya. Makasih udah denger episode hari ini. Dan aku udah update terbaru di podcast tentang luka yang tersedia di Spotify. So jangan lupa dengerin dan jangan lupa follow ya. Support aku juga. Makasih udah dengerin episode hari ini. Next nanti aku akan bawain episode yang menarik lagi supaya bisa menjadi teman tidur buat kamu. Jangan pernah bosan ya. Dan aku harap kamu bisa selalu stay di podcast teman tidur dan podcast tentang luka. Makasih buat semuanya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur.